Mengapa kita merayakan pesta pemberkatan gereja Lateran yang ada di Roma sana? Bahwa itu untuk mengungkapkan kesatuan kita sebagai gereja. Gereja Lateran, Basilika Lateran adalah gereja tempat kedudukan Paus sebagai uskup Roma. Sebagai uskup Roma, dia berkedudukan di gereja Basilika Lateran. Kalau hari ini kita di sini di Purwokerto, di tempat lain, di semua gereja di seluruh dunia, kita merayakan pemberkatan Basilika Lateran adalah untuk menyimbolkan, menyatakan, mengungkapkan kesatuan gereja. Gereja di mana-mana adalah satu. Bukan satu sebagai seragam, bukan satu sebagai sama saja di mana-mana, tapi satu di dalam iman. Satu di dalam iman kepada Allah Bapa melalui Yesus Kristus dalam Roh Kudus, tapi juga satu perutusan. Gereja di mana-mana satu perutusannya, yang dalam bahasa bacaan pertama digambarkan sebagai mengalirkan air hidup. Perutusan gereja di mana-mana di seluruh dunia adalah meneruskan, mengalirkan air hidup yang berasal dari bait suci, yang berasal dari bait Allah, yang berasal dari Allah sendiri. Semua murid Kristus, semua orang Kristen, semua mempunyai tugas yang sama, mengalirkan air hidup yang kita terima di dalam bait Allah ini. Bahagialah yang senantiasa datang ke rumahmu, tempat tangis mengalirkan rahmat karena kuasa-Mu. Langkah makin dekat, tiada pernah lelah. Tuhan menyambut datangnya. Aku melihat kota yang suci, Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah, berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Hari ini gereja merayakan pesta pemberkatan gereja Basilik Lateran. Pesta pemberkatan Basilik Lateran masuk dalam kalender liturgi sejak tahun 1565 dan dikenang sebagai basilika pertama yang didirikan oleh Kaisar Konstantinus di Istana Lateran pada tahun 324. Awalnya pesta ini hanya dirayakan di kota Roma, namun sejak abad ke-16 diperbarui untuk seluruh gereja untuk menyatakan kesatuan gereja Katolik. Kita siapkan hati kita untuk Ekaristi ini dengan hening sejenak, mohon ampun atas dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah, Bapa, sumber kehidupan, dari batu-batu hidup dan terpilih Engkau telah menyiapkan tempat tinggal yang kekal bagi keagungan-Mu. Lipat gandakanlah di dalam gereja-Mu anugerah roh yang telah Engkau berikan, agar umat yang setia kepadamu senantiasa bertambah. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mengapa kita merayakan pesta pemberkatan gereja Lateran yang ada di Roma sana?
Dalam pengantar tadi saya mengatakan bahwa itu untuk mengungkapkan kesatuan kita sebagai gereja. Gereja Lateran, Basilika Lateran adalah gereja tempat kedudukan Paus sebagai uskup Roma. Sebagai uskup Roma dia berkedudukan di gereja Basilika Lateran. Kalau hari ini kita di sini di Purwokerto, di tempat lain, di semua gereja di seluruh dunia, kita merayakan pemberkatan Basilika Lateran adalah untuk menyimbolkan, menyatakan, mengungkapkan kesatuan gereja. Gereja di mana-mana adalah satu. Bukan satu sebagai seragam, bukan satu sebagai sama saja di mana-mana, tapi satu di dalam iman. Satu di dalam iman kepada Allah Bapa melalui Yesus Kristus dalam Roh Kudus, tapi juga satu perutusan. Gereja di mana-mana satu perutusannya, yang dalam bahasa bacaan pertama digambarkan sebagai mengalirkan air hidup. Perutusan gereja di mana-mana di seluruh dunia adalah meneruskan, mengalirkan air hidup yang berasal dari bait suci, yang berasal dari bait Allah, yang berasal dari Allah sendiri. Semua murid Kristus, semua orang Kristen, semua mempunyai tugas yang sama, mengalirkan air hidup yang kita terima di dalam bait Allah ini. Maka bisa kita bayangkan sesuatu yang terjadi setiap hari sesudah kita misa, ketika umat pulang, ketika umat pergi ke tempatnya masing-masing, ke tempat kerjanya masing-masing. Saya membayangkan itulah aliran-aliran air hidup yang sedang mengalir, muncul dari bait Allah tadi dalam bacaan pertama tadi, yang muncul, yang kita terima di sini, kita bawa, kita alirkan pada orang-orang yang kita jumpai, sehingga semakin banyak orang mengalami kasih Allah. Menariknya dalam gambaran bacaan pertama, aliran ini digambarkan seperti aliran sungai. Kalau kita membaca teks lengkapnya, tidak dipotong-potong ayatnya, itu nanti digambarkan bahwa berapa jengkal dari bait Allah airnya baru sampai mata kaki, beberapa jengkal lagi sudah sampai lutut, beberapa meter lagi nanti sudah sampai pinggang, sudah sampai leher, sudah sampai atas, orang bisa berenang di sana. Makin lama airnya makin deras, makin dalam, makin besar, seperti sungai, bukan seperti aliran dari bendungan. Kalau bendungan itu yang pertama saluran primer itu besar sekali, tapi makin lama menjadi saluran sekunder yang lebih kecil, saluran tersier yang lebih kecil lagi, masuk ke sawah hanya kecil. Tapi berkat itu makin lama justru makin besar. Kenapa? Karena setiap air yang menggabungkan diri dengan sungai itu diubah menjadi sungai. Kita yang menerima berkat itu juga diubah menjadi berkat. Sehingga kita tidak sekedar menyalurkan berkat, tapi kita sendiri menjadi berkat, ikut menjadi berkat yang dibagikan. Kita tidak hanya memberikan berkat yang kita terima dari Tuhan, tapi kita sendiri diubah oleh Tuhan menjadi berkat yang juga dirasakan oleh orang lain. Itulah sungai berkat yang mengalir, yang berasal dari bait Allah. Kita mohon pada Tuhan agar perjumpaan kita dengan Tuhan dalam Ekaristi ini sungguh-sungguh mengubah kita menjadi berkat. Berkat yang dirasakan oleh orang-orang yang kita jumpai hari ini. Bagikan batu-batu hidup kamu dibangun menjadi bangunan rohani imamat kudus. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian dan orang-orang yang kita jumpai hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur pada Allah.